Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. So, mulai kali ini Mr. K bakalan ada seri pembahasan baru yaitu History of Mangaka. Dimana di konten ini kita bakalan bahas gimana kisah awal para mangaka sampai akhirnya bisa memiliki sebuah karya yang sukses dan dikenal sama orang banyak. Dan buat pembahasan yang sekarang, Mr. K bakalan ngebahas kisah hidup atau perjalanan dari mangaka favorit kita semua. Siapa lagi kalau bukan Oda Sensei. So, without any long again, kita gaskan aja bahas gimana perjalanan awal Oda Sensei sampai akhirnya bisa sesukses sekarang. Eiichiro Oda lahir pada tanggal 1 Januari 1975 di kota Kumamoto. Menariknya, Oda Sensei sekarang mungkin bisa kita bilang sebagai mangaka paling sukses saat ini. Dengan perkiraan estimasi penghasilan sekitar 26 juta dolar Amerika per tahun, atau kalau kita kalikan 14.000 lah sebagai kurs rupiah, maka dalam setahun Oda Sensei memiliki penghasilan sekitar 364 miliar rupiah. Ya, angka yang sangat fantastis bukan? Bayangin aja, hanya dalam setahun Oda Sensei udah bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dan kita semua tahu kalau serial One Piece sudah mencapai titik popularitasnya sejak dulu banget. Tapi sebelum kita kagum sama penghasilan Oda Sensei yang sekarang, ternyata dulu saat masih kecil ya, Oda Sensei tuh ya sama aja kayak anak-anak kecil di Jepang sana yang suka baca berbagai jenis manga. Bahkan dari baca manga doang, Oda Sensei sampai terinspirasi ke kehidupan nyatanya. Misalnya aja kayak waktu Oda Sensei baca serial Kapten Tsubasa yang saat Oda Sensei masih kecil, serial itu adalah salah satu serial bestseller di Weekly Shonen Jump. Nah, gara-gara Kapten Tsubasa, Oda Sensei yang masih sekitaran kelas 5 SD memutuskan untuk bergabung ke salah satu klub bola di Jepang. Cuma sayangnya, Oda Sensei memutuskan untuk keluar dari klub bola itu saat dia berada di kelas 1 SMA. Soalnya saat itu Oda Sensei udah mutusin buat fokus bikin manga. Nah, dari satu momen itu aja kita udah tahu kalau dunia manga emang udah jadi bagian dari kehidupan Oda Sensei. Bahkan bisa kita bilang kalau dampak dari manga emang mempengaruhi beberapa pengambilan keputusan Oda Sensei di dunia nyatanya. Ya, influence atau pengaruh manga yang besar itu untungnya bisa Oda Sensei manfaatkan menjadi suatu hal yang positif. Sehingga hasil dari pengambilan keputusannya pun ngebuat dirinya sekarang menjadi salah satu mangaka tersukses. Well, selain Kapten Tsubasa yang ngebuat Oda Sensei jadi bergabung ke sebuah sekolah bola, serial lain yang sangat berpengaruh bagi kehidupan Oda Sensei adalah serial Dragon Ball buatan Akira Toriyama. Sejak majalah Jump mulai merilis serial Dragon Ball dan Oda Sensei mulai membaca manga tersebut, dia langsung jatuh cinta oleh art dan storytelling dari Toriyama Sensei. Tapi jauh sebelum beberapa manga menjadi pengaruh besar ke kehidupan Oda Sensei, hal yang pertama ngebuat Oda Sensei menyukai dunia menggambar adalah ayahnya sendiri yang dulunya melakukan oil painting atau lukisan minyak sebagai hobinya. Terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh ayahnya, Oda kecil pun akhirnya bermimpi untuk menjadi seorang mangaka karena dia percaya kalau seorang mangaka menghasilkan uang meski dia gak bekerja. Maksud Oda Sensei di situ, dia percaya kalau seorang mangaka yang memiliki hobi menggambar pastinya akan selalu melakukan hal itu dengan senang hati karena hal itu adalah hal yang mereka sukai. Makanya mendapatkan uang dari hal yang dia sukai tidak akan terasa seperti sedang bekerja. Balik lagi ke Oda Sensei yang mulai fokus membuat manga saat berada di kelas 1 SMA. Sebenarnya Oda Sensei udah memulai hal itu saat dia berada di kelas 2 SMP guys. Saat itu meski masih SMP, Oda Sensei lagi mencoba mengembangkan idenya dan membuat beberapa sketsa untuk serial bajak laut yang nantinya kita kenal sebagai salah satu serial terhebat yaitu One Piece. Mungkin bisa kita bilang kalau bakat yang Oda Sensei miliki ada juga hubungannya dengan darah seni dari ayahnya. Soalnya sejak kecil gambar dari Oda Sensei emang udah memukau para orang dewasa. Terkait hal ini ada satu cerita menarik yang Oda Sensei miliki, yaitu saat dia berusia sekitar 6 atau 8 tahun lah. Oda Sensei pernah memenangi sebuah lomba menggambar di kampung halamannya yaitu Kumamoto. Pada saat itu, tema perlombaannya adalah My Dream. Namun Oda Sensei menggambar dirinya lagi mengendarai seekor kumbang raksasa di tengah perkotaan saat malam hari. Well, berkat gambarnya itu Oda Sensei berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Meski saat itu Oda Sensei akhirnya menyadari sesuatu, kalau ternyata mimpi yang dijadikan tema perlombaan itu kayaknya memiliki arti yang berbeda dengan apa yang ditangkap oleh Oda Sensei. Soalnya waktu Oda Sensei ngelihat gambar para kontestan lainnya, Oda Sensei ngelihat kalau orang-orang pada ngegambar mimpi atau cita-cita yang realistis kayak menjadi seorang dokter atau polisi. Saat itu Oda Sensei sadar kalau mimpi yang dia kira ternyata salah, tapi orang-orang masih memuji gambar buatannya dengan senyuman di wajah mereka. Ya, sejak kecil berarti kita udah tahu kalau bakat menggambar Oda Sensei emang ada. Bahkan saat dia salah menggambar tentang tema perlombaannya aja, Oda Sensei masih berhasil memenangi perlombaan tersebut. Namun guys, yang membuat karir Oda Sensei di dunia menggambar atau mangaka melejit sangat pesat adalah saat dia berada di tahun terakhir SMA-nya.
Dimana saat itu Oda Sensei tertarik buat ikut Tezuka Award, sebuah penghargaan bergengsi dari Shueisha. Makanya Oda Sensei saat itu menghabiskan waktu 4 bulan buat nyelesain manga full pertamanya yang berjudul Wanted. Meski Oda Sensei sendiri bangga dan senang bisa menyelesaikan manga full pertamanya, tapi ada sedikit kekhawatiran di dalam dirinya. Gimana kalau orang tua atau gurunya gak setuju dan gak ngizinin Oda Sensei buat ikut penghargaan itu? Akhirnya Oda Sensei punya ide. Saat itu ya, Oda Sensei ngumpulin manga buatannya dengan nama samaran Tsukihimizu Kikondo. Hebatnya, manga Wanted buatan Oda ternyata berhasil meraih peringkat 2. Bahkan, Oda Sensei mendapatkan hadiah uang tunai yang lumayan banyak. Dan selain itu, nama dari Oda Sensei tentunya mulai mendapat perhatian dari orang-orang yang bekerja di industri manga profesional. Nah, akhirnya pada awal 1993, karyanya itu diterbitkan di Meizashi Mangaka dan nama penulisnya udah diubah ke nama aslinya. Di tahun itu juga, Oda Sensei menyetujui wawancara profesional pertamanya yang diterbitkan di koran paling terkenal di kota Kumamoto. Lalu pada musim semi 1993 juga ya, Oda Sensei akhirnya lulus dari SMA dan masuk program arsitektur Universitas Kyushu Tokai. Tapi sejak manga Wanted buatannya berhasil memenangi penghargaan, Oda Sensei mulai lebih rajin mengirimkan lebih banyak karya buatannya ke Shueisha. Hingga akhirnya manga One Shot God's Gift for the Future berhasil dipublikasi di seri bulanan Shonen Jump. Lalu pada sekitaran bulan Oktober tahun 1993, karya Oda Sensei lainnya berjudul Ikiyako berhasil memenangkan posisi pertama di penghargaan Hopstep. Sejak saat itu, Oda Sensei pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari program arsitektur yang diambil sebelumnya dan memilih untuk fokus mengejar karirnya sebagai seorang mangaka. Dan akhirnya pada tahun 1994, seperti kebanyakan mangaka lainnya, Oda Sensei memulai karir profesionalnya sebagai asisten dari mangaka yang udah terkenal terlebih dahulu. Pekerjaan asisten pertama Oda Sensei adalah menjadi asisten dari Shinobu Kaitani yang lagi bikin serial Midoriyama Police Gang. Meski pada saat itu Oda Sensei hanya bekerja bersama Kaitani Sensei selama sebulan, namun untuk pertama kalinya Oda Sensei memiliki pengalaman pertamanya dengan produksi manga profesional. Lanjut, setelah Kaitani Sensei keluar dari majalah Jump, Oda Sensei menghabiskan sekitar 18 bulan untuk membantu Masaya Tokuhiro Sensei yang lagi menyelesaikan serial Jungle King Tarzan. Sambil menjalankan pekerjaannya sebagai seorang asisten, Oda Sensei juga gak lupa buat bikin draft untuk manga buatannya sendiri. Namun pada saat itu hampir semua manga buatannya yang diajukan ke Kushima, yang merupakan editor yang bertanggung jawab atas Oda Sensei, ditolak semua. Tapi akhirnya pada tahun 1994 ya, Oda Sensei berhasil mempublikasi manga Monster One Shot berjudul Monster miliknya. Dari karyanya itu juga, saat Oda Sensei kembali melihat hasil karyanya di versi Realm of Alawat, ngebuat Oda Sensei sadar kalau banyak kekurangan artistik pada karyanya, dan hal itu yang memicu Oda Sensei untuk berkembang. Selain mengerjakan Jungle King Tarzan di bawah Takuhiro Sensei, Oda Sensei juga mengerjakan serial bernama Kappaman hingga pertengahan tahun 1996. Dan setelah itu, Oda Sensei bekerja menjadi asisten untuk Nobuhiro Watsuki yang lagi ngegarap serial Rurouni Kenshin atau kita mengenalnya Samurai X. Anyway, bekerja di bawah Watsuki Sensei bisa dibilang lebih santai jika dibandingkan dengan beberapa mangaka sebelumnya yang menjadi atasan Oda Sensei. Soalnya Watsuki Sensei lebih mengizinkan para asistennya berpartisipasi besar dalam karya buatannya. Makanya Oda Sensei juga sempat dikreditkan sebagai konseptualisasi pendekar pedang cross-dressing Honjo Kamatarai pada serial itu. Ya, meski menikmati suasana bekerja di studio Watsuki Sensei, namun Oda Sensei masih kesulitan karena karyanya selalu saja menerima penolakan. Hingga akhirnya dalam upaya terakhir untuk publikasi, Oda Sensei mengembangkan kembali cerita bajak laut yang udah dikerjain sejak saat SMP, dan draft tersebut diberi judul Romance Dawn. Anyway, serial Romance Dawn adalah cikal bakal dari One Piece yang saat ini kalian semua baca. Tapi pada awalnya, meski sempat diberikan izin publikasi untuk rilisan pertama, Oda Sensei yang diberikan editor baru bernama Takanori Asada saat itu sempat berdebat karena bagi atasan Asada, saat itu konsep cerita Romance Dawn kurang menarik. Makanya setelah penerbitan kedua, atasan dari Asada Sensei selalu menolak untuk melanjutkan publikasi chapter terbarunya. Hal ini ngebuat Asada harus berdebat dengan atasannya sendiri atas nama Oda Sensei. Dan beruntung semua kerja keras dan usahanya, baik itu dari Oda Sensei maupun Asada Sensei, akhirnya pada Mei 1997, serial Romance Dawn disetujui dengan nama One Piece untuk rilis secara berkala pada Weekly Shonen Jump. Wah, merinding sih. Dan pada saat itu juga, Oda Sensei secara resmi mengundurkan diri sebagai asisten mangaka Watsuki Sensei. Wah, begitulah kisah perjalanan dari Oda Sensei yang meski terbilang sangat mulus, namun pasti ada hambatan dan masalah dalam setiap prosesnya, apalagi untuk orang seperti Oda Sensei yang cukup idealis dan keras kepala.
ngebuat Oda Sensei harus melewati berbagai debat setiap saatnya. Namun, kerja keras dan prinsip dari Oda Sensei emang harus diacungi jempol, karena sampai saat ini Oda Sensei diketahui cuma tidur selama 3 jam dalam sehari, demi bisa membuat satu chapter manganya rilis pada hari yang telah ditentukan. Thanks Eiichiro Oda. Oke, gitu aja buat sedikit kisah hidup dari salah satu mangaka tersukses saat ini. Kalau kalian suka seri ini dan punya mangaka favorit yang pengen dibahas, tinggal komen aja di kolom komentar. Siapa tahu Mr. K bisa buatin di next kontennya. Kalau ingat. So, see you again next time. Adios, Ikaramelo. Stay safe everyone. Salam anime.